Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai luas bidang datar dan volume benda putar. Kelompok kami disusun oleh Sausan Aulia Kamila, Wahyu Clara Nur Anggraini, Ruah Hamsa Oktia Hidayat Kamil, dan Putri Eko Susilawati. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai luas bidang datar. Yang pertama ada luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu X. Untuk merumuskan integral tentu bagi luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu X, perhatikan kurva Y sama dengan Fx yang ditampilkan pada gambar. Kurva F ini merupakan fungsi kontinu dan tak negatif apabila Fx lebih dari sama dengan 0. Dalam interval tertutup A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Misalkan dilambangkan dengan S. Luas daerah S dirumuskan dalam integral tentu sebagai berikut. Ls sama dengan integral AB Fx dx. Jika kurva F ini merupakan hasil kontinu dan tak positif, Fx kurang dari sama dengan 0, dalam interval tertutup A atau B, maka daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Misalkan dilambangkan dengan S. Luas daerah S dirumuskan dengan menggunakan integral tentu sebagai berikut. Ls sama dengan minus integral AB Fx dx atau kebalikan dari integral AB Fx dx. Yang kedua ada luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva. Misalkan diketahui kurva F dan G masing-masing dirumuskan dengan persamaan Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Kedua kurva ini merupakan kurva-kurva yang kontinu dengan Fx lebih dari sama dengan Gx dalam suatu interval tertutup. A kurang dari X kurang dari B. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, kurva Y sama dengan Gx, kurva X sama dengan A, dan garis X sama dengan B ditentukan dengan rumus integral A B Fx dikurangi Gx dx. Pada penjelasan sebelumnya, integral dapat digunakan untuk mencari luas suatu bidang sebagai fungsi pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan dibatasi sumbu X sebagai proses integral tentu. Lihat tabel berikut. Di sini ada jenis kegunaan. Yang pertama ada luas grafik. Luas grafik ini dibatasi oleh grafik Fx A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B dan sumbu X, dan luas A-nya A sama dengan integral AB Fx dx. Nah, luas bidang ini berada pada atas sumbu X atau bawah sumbu X. Yang kedua ada luas antara dua grafik. Nah, ini dibatasi oleh grafik Fx dan grafik Gx, dan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, luasnya A sama dengan integral AB Fx dikurangi Gx sama dengan dx. Nah, di sini Fx lebih dari Gx pada selang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B.
Yang terakhir ada luas antara dua grafik dengan ordo maksimal 2. Nah, di sini dibatasi oleh grafik X dan grafik Y. Nah, luasnya A sama dengan D ditambah akar D dibagi 6A kuadrat. Nah, di sini determinannya didapat dari fx sama dengan dx menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Menghitung volume benda putar menggunakan integral. Volume benda putar di sini dimaksudkan suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X 360 derajat. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3, yaitu metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potong berbentuk cakram. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan ciri-ciri R sama dengan Fx, tinggi H delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sehingga delta V sebanding pi R kuadrat H atau delta V sebanding pi F kuadrat delta X. Dengan cara jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam integral diperoleh V sebanding sigma pi F kuadrat delta X. V sama dengan limit sigma pi F kuadrat delta X. V sama dengan pi integral batas atas A batas bawah 0 F kuadrat delta X. Contoh 7. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jawab. Langkah penyelesaiannya. Yang pertama, gambarlah daerahnya. Kedua, buat sebuah partisi. 3. Tentukan ukuran dan bentuk partisi. 4. Aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Delta V sebanding pi R kuadrat H. Delta V sebanding pi kurung buka X kuadrat plus 1 kurung tutup kuadrat delta X. V sebanding sigma pi kurung buka X kuadrat plus 1 kuadrat delta X. V sama dengan limit sigma pi kurung buka X kuadrat plus 1 kurung tutup kuadrat delta X. V sama dengan integral batas atas 2 batas bawah 0 pi kurung buka X kuadrat plus 1 kuadrat dx. V sama dengan integral batas atas 2 batas bawah 0 pi kurung buka X pangkat 4 ditambah 2 X kuadrat plus 1 kurung tutup dx. V sama dengan pi kurung siku 1/5 X pangkat 5 ditambah 2 per 3 X pangkat 3 plus X kurung siku tutup batas bawah atas 2 batas bawah 0. V sama dengan pi kurung buka 3 per 5 plus 16 per 3 ditambah 2 dikurangi 0 kurung tutup sama dengan 13 11 per 15 pi. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motongnya yang potongannya berbentuk cincin. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping, yaitu V adalah isomorfik ke pi R kuadrat min R kuadrat H. Contoh 9. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2
X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya. Yang pertama, gambarlah daerahnya. Lalu, buat sebuah partisi, tentukan ukuran dan bentuk partisi, dan selanjutnya aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Delta V adalah isomorfik ke pi R kuadrat min R kuadrat H. Delta V adalah isomorfik ke pi 2x kuadrat min x kuadrat kuadrat delta x. Delta V adalah isomorfik ke pi 4x kuadrat min x pangkat 4 delta x. V adalah isomorfik ke sigma pi 4x kuadrat min x pangkat 4 delta x. V sama dengan lim sigma pi 4x kuadrat min x pangkat 4 delta x. V min pi integral dari 0 sampai 2 4x kuadrat min x pangkat 4 dx. V sama dengan pi 4/3 x pangkat 3 min 1/5 x pangkat 5 0 sampai 2. V sama dengan pi 32/3 min 32/5. V sama dengan pi 160 min 96/15. V sama dengan 64/15 pi. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di samping. Lalu perhatikan gambar berikut ini. Jika ada sebuah tabung, lalu kulitnya diambil, maka diketahui panjangnya 2 pi R, lebarnya delta R, dan tingginya H. Jadi volume kulit tabung sama dengan 2 pi R dikali H dikali delta R. Contoh, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Maka, langkah penyelesaiannya, yang pertama, gambarlah daerahnya. Yang kedua, buatlah sebuah partisi. Yang ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Yang keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Delta V sama dengan 2 pi R H delta X sama dengan 2 pi X dikali X kuadrat delta X, maka V sama dengan sigma 2 pi X pangkat 3 delta X sama dengan limit sigma 2 pi X pangkat 3 delta X. V sama dengan 2 pi integral X pangkat 3 dx untuk 0 sampai 2 sama dengan 2 pi kurung buka 1/4 X pangkat 4 kurung tutup 0 sampai 2. V sama dengan 8 pi. Jika daerah pada contoh ke-10 tersebut dipartisi secara horizontal dan sebuah partisi diputar mengelilingi sumbu Y, maka partisi tersebut membentuk cincin. Volume benda putar tersebut dihitung dengan metode cincin adalah sebagai berikut. Delta V sama dengan pi R besar kuadrat min R kecil kuadrat delta Y sama dengan pi 4 min X kuadrat delta Y, maka V sama dengan sigma pi 4 min Y delta Y sama dengan limit sigma pi 4 min Y delta Y sama dengan sigma integral 4 min Y dx untuk 0 sampai 4
sama dengan pi kurung buka 4y min setengah y kuadrat kurung tutup untuk 0 sampai 4 sama dengan 16 min 8pi sama dengan 8pi.